Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Masih mengenai perencanaan keuangan yang dipersiapkan untuk calon ibu dan bapak rumah tangga. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing-sharing berita tentang keuangan. Namanya Better alias berita terkini. Oh iya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya, agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, semenjak pertengahan tahun lalu, beberapa penggawa ekonomi menyebut istilah taper tantrum, yaitu sebuah keadaan bergejolak pasar keuangan ketika The Fed atau Bank Sentral Amerika mengetatkan kebijakan moneternya. Namun sampai detik ini, hal tersebut masih berbentuk kekhawatiran, karena belum ada kejelasan kapan waktu tapering diberlakukan. Apabila terjadi, maka hal tersebut merupakan salah satu ancaman bagi pemulihan ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia di tahun depan. Teman-teman, secara spesifik, taper tantrum adalah kebijakan mengurangi nilai pembelian aset seperti obligasi atau quantitative easing oleh The Fed. Jika itu diberlakukan, maka aliran modal akan keluar dari negara emerging market dan kembali ke Amerika Serikat, sehingga dapat memicu gejolak pasar keuangan. Sederhananya begini teman-teman, kalau ekonomi Amerika Serikat membaik, biasanya akan diikuti dengan kenaikan inflasi dan imbal hasil atau yield obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury. Hal tersebut akan membuat investor asing berbondong-bondong cabut dari pasar keuangan negara emerging untuk kembali ke negeri paman Sam karena dianggap lebih menguntungkan. Jika hal tersebut terjadi, maka kita akan sedikit kelabakan, sebab pasar keuangan Indonesia masih bergantung pada investor asing. Meski saat ini porsi kepemilikan asing di pasar modal dan SBN atau surat berharga negara semakin menciut. Dengan kata lain, sudah didominasi investor domestik, sehingga pasar keuangan RI tidak akan mengalami dampak yang terlalu besar bila sewaktu-waktu dana asing kabur atau capital outflow. Teman-teman, tanda-tanda umum atau faktor-faktor penyebab taper tantrum yang biasanya kita cermati dapat kita lihat pada data inflasi dan yield US Treasury. Adapun dampak yang akan terjadi apabila terjadi taper tantrum pada negara kita diantaranya 1. Kurs rupiah bisa melemah. Jika rupiah melemah biasanya akan diikuti kenaikan harga emas, barang-barang, dan barang impor, juga barang-barang lainnya. Dilansir dari IGN Times 25 Oktober 2021, isu tapering masih membuat rupiah melemah di awal pekan. Kedua, suku bunga naik. Ini adalah dampak yang ditakuti oleh para debitur. Saat ekonomi Amerika Serikat pulih, inflasi naik, maka The Fed berpotensi menaikkan suku bunga acuannya. Efeknya BI juga harus menggerek 7-day reverse repo rate agar tetap menjaga daya tarik investor. Dilansir dari kontan.co.id 20 Oktober 2021, BI masih pertahankan suku bunga acuan di level 3,5%. Ketiga, IHSG dan investasi saham ikut bergoyang, walaupun dampaknya tidak akan separah 8 tahun silam karena menyusutnya kepemilikan asing di pasar saham. Dilansir dari kompas.com 25 Oktober 2021, IHSG diperkirakan masih melemah walaupun ada beberapa emiten yang melaju dengan baik. Teman-teman, pastinya pemerintah, BI, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, dan LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan sudah memiliki amunisi untuk menghadapi taper tantrum. Dilansir dari CNBC 20 Oktober 2021, tapering diprediksi akan terjadi bulan depan. Nah teman-teman, sudah siapkah kita sebagai plankton-plankton di laut atau debu-debu di galaksi menghadapi tapering? Berikut beberapa jurus pamungkas yang bisa kita lakukan. Pertama, buat dana darurat. Bagi yang ingin tahu tentang dana darurat lebih jauh, bisa klik video tentang dana darurat yang ada di box deskripsi. Kedua, diversifikasi saham ke emiten-emiten yang sedang menjadi primadona, seperti pertambangan energi dan lain-lain. Ketiga, koleksi dolar Amerika Serikat. Keempat, koleksi emas. Bagi yang ingin tahu tentang emas lebih lanjut, bisa klik video Better 3 di box deskripsi ya. Nah teman-teman, sampai di sini tuh pembahasan secara singkat dan sederhana tentang taper tantrum di edisi Better alias berita terkini. Tetap disclaimer on ya, karena keputusan investasi merupakan tanggung jawab masing-masing. Pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui. Sampai jumpa lagi.